Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menggambarkan kegembiraan di hati mereka. Tidak baik. Hentikan mereka, mereka tidak boleh bertemu. Teriak salah satu naga banjir badai gelap bergegas menuju Qin Chen dan langsung mengeluarkan kekuatan gelap yang menakutkan. Qin Chen mendengus dingin, dan menunjukkan kekuatan magis origin, yang mengembangkan gambaran menakjubkan tentang kedatangan para dewa. Kali ini, itu bahkan lebih halus daripada kekuatan Wu Sheng Tianjing dari Zhou Sheng. Di bawah kekuatan tinjunya, naga banjir ganas yang gelap ini ditangkap oleh Qin Chen di tempat. Saat berikutnya, Qin Chen diam-diam mengaktifkan teknik perbaikan langit. Naga itu berteriak lagi, dan secara langsung disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan kegelapan paling murni dan kekuatan kacau, serta hukum sage surgawi ras iblis yang menakutkan. Di bawah teknik perbaikan langit yang kuat, hukum bijak surgawi ras iblis mulai berubah menjadi kekuatan hukum bijak surgawi ras manusia. Setiap naga banjir adalah raksasa di puncak sage surgawi jangka menengah. Berbagai kekuatan gaib yang kacau dan gelap telah diperbaiki di dalam tubuh mereka, dan darahnya bersifat tirani, terutama kekuatan gelap yang dilahirkan bersamanya. Sekarang semua ditelan oleh Qin Chen. Ini juga menyebabkan Book of Origin ditingkatkan lagi. Tidak hanya berisi sejarah ras manusia, tetapi juga bertambah dengan bab ras monster. Luar biasa, ucap banyak orang suci Guanghan Mansion melihat Qin Chen membunuh naga gelap hanya dengan jari-jarinya. Bahkan Dao Zhengzi, dan yang lainnya semua memiliki kelopak mata yang melompat dengan liar. Dari sini, mereka bisa melihat bahwa kekuatan Qin Chen itu sudah setingkat dengan senior Wei Siking dari Istana Guanghan dan Zhou Sheng, senior dari Tiangong. Tentu saja karena usia, semua orang masih memiliki sedikit keraguan tentang kekuatan Qin Chen, berpikir bahwa dia sedikit lebih rendah daripada Zhou Sheng dan Wei Siking, tetapi itu tidak jauh berbeda. Terima kasih teman-teman dari Tiangong Futian atas bantuanmu, ucap beberapa orang suci wanita dari Istana Guanghan, dan banyak orang suci dari pasukan lain di Istana Guanghan bahkan lebih bersemangat. Di mana senior Wei Siking? Tanya Qin Chen melirik ke lapangan, dan ada banyak orang suci yang berdiri di sana, tetapi Wei Siking hilang, dan bahkan Murong Bingyun tidak ada di sana, membuat dia sedikit mengernyit. Salah satu dari mereka berkata, sebelumnya kakak senior Wei Siking mengejar pemimpin naga banjir. Dia memasuki kedalaman lautan kekacauan bersama Murong Bingyun. Maksud kami, selama pemimpin mereka dipenggal, krisis secara alami akan teratasi, kata orang suci dari Istana Guanghan. Mendengar itu, Dao Zhengzi dan yang lainnya mau tak mau mengubah warna mereka. Anggota naga banjir biasa ini saja sudah sangat menakutkan, jadi seberapa menakutkan pemimpin mereka. Sedangkan Qin Chen semakin mengerutkan kening. Dia bertarung melawan Murong Bingyun sebelumnya. Secara alami, dia tahu bahwa meskipun kekuatan Murong Bingyun kuat, dia masih memiliki beberapa celah dengan Wei Siking, setidaknya dia hanya sekuat Dao Zhengzi dan yang lainnya. Sudah berapa lama mereka pergi? Ucap Qin Chen bertanya dengan cepat. Mereka telah pergi selama sekitar setengah jam yang lalu, ucap Wuling berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu Qin Chen hebat. Meskipun Qin Chen sangat kesal, perhatiannya terhadap senior utama membuatnya melupakan segalanya untuk sementara. Naga banjir badai gelap ini berkelompok. Mereka sangat kuat, dan pasti ada urat suci dasar laut besar yang mengalir di dalamnya, dan itu pasti yang terbaik dari urat suci kuno. Selama saya merebut urat suci dasar laut dari ras ini, saya pasti dapat membuat tingkat kultivasi saya meningkat. Mungkinkah Murong Bingyun dan yang lainnya mencari nadi suci naga badai gelap ini? Pikiran ilahi tiba-tiba berkedip di hati Qin Chen, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sesaat kemudian,
Qin Chen langsung menembak salah satu naga banjir lagi. Dia menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, dan mulai menjarah memori jiwa naga itu. Benar saja, dari ingatan jiwa yang berantakan dari pihak lain, dia menemukan di sarangnya, ada urat nadi laut besar, yang merupakan urat sein surgawi tingkat tinggi, yang disebut Vena Laut Kekacauan. Vena Laut Kekacauan ini sangat bobrok. Itu dulunya adalah Vena sein tingkat tinggi dari orang bijak surgawi kuno, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah diserap oleh naga badai gelap, dan ditambah dengan erosi langit selama bertahun-tahun, itu telah sangat rusak, mungkin hanya tersisa sekitar 1/10. Itu adalah kekayaan yang tak terlukiskan untuk Qin Chen. Satu pembuluh darah surgawi tingkat tinggi sama dengan 50 hingga 100 pembuluh darah surgawi tingkat menengah. Bahkan jika hanya ada 1/10 yang tersisa, itu juga sama artinya dengan 50 Vena surgawi kelas menengah. Fikir Qin Chen menghitung. Tidak heran Wei Siking dan Murong Bingyun harus pergi jauh ke dasar laut, tidak hanya untuk membunuh pemimpin naga badai gelap, tetapi juga untuk menjarah kekayaan ras naga badai gelap ini. Pikiran Qin Chen melonjak dan dia sedikit bersemangat. Dia harus merebut urat suci ini, dan bagaimanapun caranya, meskipun berbahaya, dengan kekuatannya, dia memiliki kepastian yang besar untuk melakukan perampasan kekayaan ini. Dia berkata, kalau begitu, aku harus cepat. Kakak Zhou, bahwa Murong Bingyun adalah temanku. Saya juga akan membunuh pemimpin naga gelap ini. Ucap Qin Chen bergegas ke laut kacau di bawah. Kakak Zhou, haruskah kita mengikutinya? Ucap Su Yue segera terkejut. Qin Chen terlalu ceroboh. Dasar laut yang kacau bahkan lebih menakutkan daripada laut dan langit kekacauan. Dao Zhengzi dan yang lainnya tidak sekuat Qin Chen, dan tentu saja tidak berani masuk ke dasar laut. Zhou Wusheng belum menjawab. Melihat Zhou Wusheng juga dengan sengaja pindah dan ingin memasuki kedalaman laut, para santo istana Guanghan tiba-tiba cemas. Senior Zhou Wusheng, kami mengalami kesulitan untuk melawan di sini, dan kami juga meminta kakak senior Zhou Wusheng, tolong bantu kami melawan serangan naga badai gelap ini. Saya akan sangat berterima kasih. Jika Zhou Wusheng dan yang lainnya pergi, maka mereka akan jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi. Zhou Wusheng ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya menghela nafas lalu berkata, saudara muda Qin Chen terlalu ceroboh. Saya awalnya bermaksud untuk pergi ke dasar laut dan membunuh pemimpin naga badai gelap bersama Wei Siking dan saudara muda Qin, dan secara langsung menghilangkan bahaya yang tersembunyi, tetapi sekarang sepertinya saya hanya bisa tinggal. Jika kita turun sekarang, semua murid perempuan istana Guanghan Mansion ini tidak akan bisa bertahan. Jawab Zhou Wusheng. Su Yue merenung sejenak dan berkata, dengan kekuatan junior brother Qin, bahkan jika dia dikalahkan, dia harus memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian dia dan orang-orang di istana Guanghan akan memancing pemimpin naga badai gelap keluar dari sarangnya. Pada saat itu, kita akan bergabung untuk membunuhnya. Zhou Wusheng dan Su Yue membuat keputusan dan segera bergabung dengan tim Guanghan Mansion di lapangan. Dengan tambahan mereka, tekanan pada seluruh tim Guanghan Mansion segera berkurang. Hei, biarkan saja Qin Chen itu dalam bahaya di laut yang kacau. Lebih baik lagi jika dia mati di dalamnya. Bisik Dao Zhengzi menyeringai. Bahkan jika dia tidak mati, selama dia terluka parah, dia akan datang kepada kita. Itu adalah kesempatan yang bagus. Sun Wujin, apa kamu bersedia bergandengan tangan dengan kami? Tiba-tiba, Dao Zhengzi memandang Sun Wuxian. Sun Wuxian menjawab, saya pikir dia sangat tidak menyenangkan, tetapi karena kakak senior Zhou ada di sana dan dia telah sedikit menoleransi dia, tetapi sekarang, saya tidak tahan lagi, karena selama Qin Chen terluka nanti, mari memanfaatkan kesempatan, saya akan mengambil tembakan yang kuat dan membunuh Qin Chen itu. Bahkan jika saya dihukum oleh kakak senior Zhou nantinya, yang penting orang itu sudah mati. Jawab Sun Wujin menundukkan kepalanya, jejak dingin melintas di matanya.
Haha, sangat bagus, sangat bagus. Kali ini, kita bertiga akan bergabung. Setelah kita membunuh Qin Chen itu, kita akan berbagi harta di tubuhnya, dan kita akan mendapatkan kekuatan magisnya. Kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Bahkan Zhou Wusheng dan Su Yue harus mematuhi perintah kita. Hei, tubuh kakak senior Su Yue sangat bagus, dan itu terus membuatku mengeluarkan air liur. Ketika saatnya tiba, akankah kita bertiga memainkannya? Ucap ketiga Dao Zhengzi bersembunyi di sudut, dan mereka semua tersenyum dingin. Kemudian mereka bertiga mendekati Zhou Wusheng dan Su Yue, bersama dengan para ahli di Guanghan Mansion, membunuh naga badai gelap ini, menelan dan menyerap kekuatan mereka, dan memperkuat diri mereka sendiri. Kakak senior Zhou, Qin Chen yang kamu rekrut sangat kuat, tetapi terlalu gelisah dan sembrono. Dia pergi sendirian ke kedalaman laut yang kacau. Bahkan jika Wei Siking dan yang lainnya membuka jalan, itu mungkin tidak mulus, dan mungkin bisa jatuh di sana. Ucap Su Yue mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak puas. Su Yue, jangan meremehkan junior kita, dia pasti punya rencananya sendiri. Mata Zhou Wusheng berkedip, menunjukkan makna yang dalam. Dia melanjutkan, saya pikir Qin Chen adalah orang yang berani dan memiliki strategi. Banyak orang yang meremehkannya, orang ini tampak sembrono, tapi sebenarnya ada garis tipis. Di permukaan, dia mencoba membunuh pemimpin naga gelap dan badai dan menyelamatkan pacarnya. Faktanya, dia harus memiliki rencana dan sempoannya sendiri. Jawab Zhou Wusheng. Oh, ternyata begitu. Su Yue merenung, evaluasi Zhou Wusheng terhadap Qin Chen membuatnya berpikir dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Qin Chen memang seperti sebuah misteri. Umumnya, seorang master dari tingkat yang sama, dia dapat melihat melalui pikiran orang lain dan memahami seluruh orang dengan sangat teliti. Tetapi bahkan jika Qin Chen bergaul untuk jangka waktu tertentu, itu selalu merupakan misteri, seperti jurang maut, dia bisa tidak melihatnya sama sekali. Karena kakak Zhou berkata demikian, saya akan percaya pada Qin Chen terlebih dahulu, tetapi Dao Zhengzi dan dua orang lainnya, saya merasa ada beberapa masalah. Ketiganya sangat licik, saya khawatir mereka memiliki perhitungan sendiri. Mereka harus diwaspadai. Su Yue berkata lagi, jangan khawatir, aku sudah melihatnya sejak lama. Ketiga orang ini sangat ambisius dan memiliki sempoa mereka sendiri, tetapi sekarang mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Pada saat ini, jauh di bawah laut, Qin Chen berubah menjadi sinar cahaya tak terlihat. Kekuatan ruang berlama-lama di sekitar tubuhnya, seluruh orang berubah menjadi sakramen ruang, mengabaikan semua hambatan ruang, dalam sesaat, itu mencapai ribuan mil. Qin Chen tidak terlalu mahir dalam sistem air, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Dia memiliki aturan luar angkasa yang dapat membuat Qin Chen di dasar laut seperti berjalan di tanah. Qin Chen memasuki dasar laut dan segera merasakan aura teror yang tak terhitung jumlahnya. Banyak monster bawah laut yang kuat, tetapi di bawah aturan spasial Qin Chen, monster bawah laut ini tidak dapat menangkap jejak Qin Chen. Terlebih lagi, jika Qin Chen dalam bahaya, dia menjelma menjadi guntur, kecuali lawannya adalah master atau monster top di tingkat sage surgawi puncak, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Begitu Qin Chen terbang ke laut dalam, dia mulai mencari sarang naga badai gelap berdasarkan ingatan yang dia cari. Dia mencibir berulang kali di dalam hatinya, tetapi penggunaan Seng Yuan tidak berhenti sama sekali. Tubuh berkedip lagi dan lagi, penggunaan aturan ruang mencapai batasnya, dan dia bahkan mendesak cakram batu giok, menyembunyikan dirinya sendiri, antar jemput melalui area dasar laut yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,